saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita yang ingin saya ceritakan, satu ilustrasi ya, mengenai kita itu perlu sekali dengan yang namanya istirahat. Satu kali ada seorang penebang kayu mendapatkan sebuah pekerjaan baru. Pemimpin atau bosnya bilang begini nih, kamu saya kasih satu kapak baru. Seberapa banyak kamu bisa membawa pulang kayu-kayu yang kamu tebang, sebanyak itulah kamu akan kuberi gaji. Makin banyak kamu bawa pulang kayu, makin banyak pula kamu akan terima duit. Dengan semangat dan bekerja sekuat tenaga, penebang ini mulai berangkat ke hutan dan mulai menebang kayu. Hari pertama, dia bisa menebang 8 pohon. Dan ketika dia balik, memberikan semua setoran kayunya, bosnya senang sekali. Kenapa? Wow, luar biasa. Kamu hebat sampai bisa menyelesaikan 8 pohon. Dengan semangat pula, keesokan harinya penebang itu kembali ke hutan, semakin lebih semangat lagi. Dia berusaha menebang kayu dengan lebih semangat, bahkan lebih bersemangat dari hari sebelumnya. Karena dalam pikirannya, kalau hari ini aku bisa menyelesaikan lebih banyak lagi, aku akan mendapatkan uang lebih banyak lagi. Ternyata, keesokan harinya ketika dia pergi menebang, dia justru mendapatkan bukan 8 pohon, tetapi 7 pohon. Dengan kecewa dia bawa dan dia setor. Bosnya tetap senang karena dia berhasil menebang 7 pohon. Beberapa hari kemudian dia lakukan lagi, dia terus semangat. Dari hari ke hari makin semangat karena dia terobsesi, dia kepengen sekali untuk mendapatkan uang semakin banyak. Tetapi anehnya setelah beberapa hari, jumlah pohon yang dia tebang bukannya makin banyak, tapi makin menurun. Padahal tenaga yang dia keluarkan tidak berkurang dibandingkan dengan hari pertama. Bahkan dia bekerja lebih keras, dia mengerahkan segala kekuatan dan energi yang dia punya. Sampai akhirnya dia satu hari cuma bisa menebang 3 pohon. Lalu dia kembali kepada pemimpinnya, kepada bosnya, dan dia menceritakan semua ini, keluh kesahnya. Dia bingung kenapa dia cuma bisa menebang pohon tambah lama semakin sedikit. Bosnya mengernyitkan dahi lalu berpikir, dan kemudian bosnya tanya gini, kapan terakhir kamu mengasah kapakmu? Dia jawab begini, iya tidak pernah Pak, karena aku terlalu sibuk untuk mengerahkan seluruh waktu dan tenagaku untuk menebang pohon. Nah, itu alasannya. Kenapa kamu tidak bisa menebang pohon lebih banyak? Karena kapak itu tidak pernah kamu asah. Saudara, kadang-kadang kita itu meremehkan yang namanya rest, istirahat. Kadang-kadang istirahat itu kelihatannya semakin membuat kita mundur. Tapi sebetulnya istirahat itu sama seperti kapak, diberi waktu untuk diasah lebih tajam. Sehingga ketika kapak itu dipakai lagi, hasilnya akan banyak. Istirahat dalam kehidupan kita itu seperti begitu, saudara. Dan ketika kita istirahat, memang kelihatannya kita mundur, kita nggak ngapa-ngapain. Tetapi sebetulnya ketika kita istirahat, kita sedang mundur sejenak. Mundur satu langkah, supaya kita punya kekuatan lebih, sehingga kita bisa melompat lebih tinggi. Nah, hari-hari ini mungkin kita ini lelah. Begitu banyak persoalan yang tidak kunjung selesai. Begitu banyak masalah tidak dijawab-jawab sama Tuhan. Sampai akhirnya kita mulai capek, kita mulai lelah. Dan saya ingin katakan pada saudara, ada waktu kita perlu surrender. Taruh semuanya udah, gak usah mikirin. Karena makin kita pikirin, kita makin draining, energi kita makin habis. Dan semakin energi kita makin habis, kita akan digeret tambah lama tambah putus asa. Tambah lama tambah tidak karuan. Karena itu kalau hari ini saudara tuh lelah. Lelah dengan masalah, lelah dengan pekerjaan, ambil waktu untuk rest. Mungkin saudara berkata, kalau aku buka toko, barangkali hari ini akan bisa mengejar lebih banyak. Karena keadaan sekarang susah. Saudara, kadang-kadang ketika kita rest, itu justru nanti setelah itu buka toko ada semangat yang baru. Dan anehnya ketika semangat baru performance jadi lebih baik. Karena itu ambil waktu untuk istirahat.
Istirahat seperti apa ya? Tiap orang bentuknya beda-beda. Nggak harus saudara ya kita tuh istirahatnya tuh dalam bentuk baca Alkitab. Kadang-kadang kalau memang saudara perlu untuk tidur, tidurlah. Kalau kadang-kadang saudara memang perlu untuk cuman berebah, ya berebahlah. Sambil mendengarkan penyembahan. Itu salah satu bentuk istirahat saya, saudara. Kadang-kadang saya lelah sekali dengan semua kesibukan. Saya kadang-kadang juga lelah dengan masalah. Yang saya lakukan adalah saya berbaring di ranjang, saya pasang lagu penyembahan, saya memejamkan mata, udah enggak mau mikir, saya berebah antara setengah dengar dan setengah enggak dengar. Ambil waktu untuk istirahat. Kalau memang kita bisa menemukan kekuatan kembali, baca firman itu akan menjadi kekuatan baru buat kita. Tetapi paling tidak saudara perlu untuk mengambil waktu untuk istirahat dulu. Saat teduh itu adalah kesempatan untuk istirahat. Makanya di Alkitab tuh selalu ada jeda-jeda yang dituliskan dengan kata selah. Artinya pause. Ambil kesempatan pause dulu, istirahat dulu. Untuk apa? Orang itu kalau tarik nafas, supaya punya kekuatan lebih lagi. Supaya punya, istilahnya sisa kekuatannya itu punya lagi. Saudara, saya ingat kalau kita naik mobil tuh ya, kalau bensin tuh mau habis, ada kan ya kayak cadangan bensin itu kalau pas kepepet. Nah kita tuh perlu seperti itu. Karena kita ini terbatas saudara. Kalau memang perlu rest, udah taruh. Dipikirin sampai ngoyo pun nggak berubah. Ditangisin sampai berdarah-berdarah juga tidak melihat perubahan. Ambil waktu istirahat, nggak usah dipikir, pasrahin total ke Tuhan. Sometimes kita memerlukan itu. Mari kita belajar untuk memberi waktu untuk istirahat saudara. Let's do time. God bless you.